Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Teman-teman gimana kabarnya? Sebelumnya terima kasih telah hadir pada bimbingan klasikal pada hari ini. Eh, Sebelumnya teman-teman udah sarapan belum nih? Eh, Mungkin nanti yang belum bisa sarapan setelah bimbingan klasikal ini selesai. Eh, ini teman-teman sudah pada kenal apa atau belum? Ada yang belum? Sudah kenal? Eh, Mungkin sebelum kita ke materi pada bimbingan klasikal hari ini, alangkah baiknya agar kita lebih fokus lagi untuk konsentrasinya. Boleh saya ice breaking sebentar? Ice breakingnya cuma menjawab pertanyaan ya teman-teman. Tapi jawabannya langsung cepat. Rambut warnanya apa? Aspal warnanya apa? Arang warnanya apa? Kelelawar tidur. Lagi atau udah? Rumput warnanya apa? Hijau. Singa makan? Rumput. Lagi atau udah? Lagi. Lagi. Ya mungkin mendengarkan azan terlebih dahulu.
Ini untuk ice breakingnya mau dilanjut atau udah teman-teman? Udah. Berarti langsung menuju ke materi nggih. Mungkin untuk memulai pelajaran pada hari ini ada yang ingin memimpin doa? Ya silahkan Mbak hari ini. Baik, sebelum memulai kegiatan pada siang hari ini, alangkah lebih baiknya kita untuk berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk Mbak Rini yang telah memimpin doanya. Eh, untuk itu langsung saja pada materi hari ini tentang belajar mencintai diri sendiri. Apakah dari teman-teman sudah mencintai dirinya sendiri? Kalau belum apa? Kalau berita. Untuk itu langsung saja. Menurut teman-teman mencintai diri sendiri itu seperti apa? Kan Mbak Risma. Menurut saya mencintai diri sendiri itu menerima kekurangan dan kelebihan diri sendiri. Sudah tepat. Mungkin untuk lebih jelasnya, self love atau mencintai diri sendiri adalah suatu apresiasi atau penghargaan terhadap diri sendiri yang bersifat dinamis, yang tumbuh dari tindakan yang mendukung pertumbuhan psikologi, fisik dan spiritual. Self love juga merupakan sikap kebaikan terhadap diri sendiri yang dapat dipelajari dan bertahan seumur hidup. Individu telah menerapkan self love akan berusaha untuk memahami dan menghadapi dirinya sendiri, menerima kekuatan dan kekurangan diri sendiri, serta mau untuk merawat dirinya sendiri dan membentuk hubungan yang sehat serta secara sadar dan aktif. Self love sendiri itu merupakan bagaimana cara kita untuk bisa menghargai dan mengelola diri kita sendiri, baik itu dalam hal merawat atau menerimanya, baik itu kekurangan maupun kelebihan yang ada dalam diri kita sendiri. Untuk kemudian yang selanjutnya, pentingkah self love itu? Apakah penting teman-teman? Mengapa penting? Saya Pak, karena kalau tidak penting kita akan merasa kurang terus dan iri terhadap orang lain. Ya, mungkin ya itu termasuk salah satunya. Untuk menurut apa yang sudah saya rangkum, self love itu sangat penting karena bisa membuat kita menerima diri sendiri apa adanya. Jadi self love itu menerima apa yang kita miliki sebagai anugerah yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Untuk itu bagaimana cara kita menerima diri kita sendiri, yakni dengan menghargai diri sendiri, memberikan self belief atau motivasi tentang bagaimana sih untuk menerima diri sendiri itu, untuk kemudian menerima seluruh kondisi dalam diri itu, lebih kepada bagaimana kita
menerima apa kekurangan dan kelebihan yang ada di diri kita, menerima apa adanya yang ada dalam diri kita, baik itu kelebihan maupun kekurangan, baik itu jati diri yang ada dalam diri kita. Kemudian lebih bertanggung jawab terhadap tindakan yang dilakukan. Jadi menerima, jadi lebih kepada bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan, yakni setiap apa yang kita lakukan pastinya akan dipertanggungjawabkan. Yang kemudian untuk mengapresiasi diri sendiri, dapat apresiasi diri sendiri dengan memberikan bahwa diri kita itu sejatinya berguna, bermakna bagi kehidupan kita. Kemudian gaya hidup yang menjadi lebih positif. Jadi selain menerima diri sendiri apa adanya, kekurangan maupun kelebihannya, gaya hidup maupun pola hidup yang positif, yakni dengan merawat dan menyayangi diri sendiri lebih baik. Jadi sebelum kita menyayangi orang lain, sayangilah diri sendiri. Kemudian termotivasi untuk menjalani hidup lebih sehat. Jadi mungkin teman-teman dalam sehari mandi berapa kali? Mungkin itu kan sebagai merawat tubuh kita untuk bagaimana kita untuk menyayangi diri kita sendiri. Mungkin ada yang jarang mandi. Kemudian termotivasi untuk mental menjadi lebih sehat. Jadi dengan dapat menerima diri apa adanya, dapat menjadikan diri kita bermental lebih sehat dan mampu menyelesaikan setiap permasalahan yang ada dalam kehidupan. Kemudian bentuk perlakuan sebagai bentuk menyayangi diri sendiri. Yang pertama itu mendorong sikap kepercayaan diri atau self esteem. Dengan mendorong kepercayaan diri ini nanti diri lebih mengetahui dan lebih mengerti tentang diri kita sendiri dan lebih menghargai diri sendiri. Dengan percaya diri nanti diri kita akan lebih mengetahui apa yang menjadi potensi yang ada dalam diri kita sendiri, karena dengan percaya diri nanti mampu melakukan hal-hal yang lebih baik lagi, mungkin mampu secara potensi mampu menampilkan apa yang menjadi kelebihan dari teman-teman sendiri. Untuk kemudian nomor 2, kenali diri lebih dekat. Dengan mengenali diri sendiri kita lebih mengetahui
tentang siapakah diri kita, tujuan hidup kita itu untuk apa, langsung apa harapan kita hidup di dunia ini. Kemudian nomor 3, tidak membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Jadi jadilah versi terbaik menurut teman-teman sendiri. Jangan menjadi versi apa yang diinginkan oleh orang lain. Kemudian nomor 4, tidak terlalu menanggapi perkataan orang lain. Apa yang dikatakan orang lain tentang keburukan atau kejelekan kita, mungkin itu sebagian banyak orang akan mengatakan itu sebagai kelemahan atau hal yang kurang dalam diri kita. Tapi kalau orang yang berpikir lebih positif atau maju, mungkin bahwa kelemahan, kekurangan yang ada dalam diri kita itu merupakan hal yang mungkin perlu diperbaiki untuk kemudian hari. Kemudian nomor 5, selalu ingat tidak ada orang yang sempurna. Jadi dengan menjadikan kita selalu ingat bahwa diri kita mempunyai kekurangan, jadi kita lebih bisa merefleksikan diri bagaimana untuk kemudian hari bisa menjadi lebih baik. Kemudian nomor 6, ambil keputusan dengan percaya diri. Jadi setiap keputusan yang kita ambil nantinya dapat, itu merupakan keputusan yang terbaik untuk diri kita. Dengan kepercayaan diri tadi, dengan percaya diri itu mampu mengambil keputusan yang mungkin keputusan itu diambil setelah adanya pertimbangan yang telah dilakukan. Kemudian nomor 7, kenali ketakutan bukan menjauhinya. Jadi apa yang menjadikan kita takut, apa yang menjadikan kita kurang dalam hidup ini, bisa dikenali lebih, hingga kemudian nantinya ketakutan itu bisa menjadi sebuah energi yang merubah dalam hidup kita. Kemudian nomor 8, menjaga gaya dan pola hidup positif. Seperti yang saya jelaskan tadi, dengan kita menjaga pola hidup, berolahraga, menjaga diri untuk lebih hidup sehat, merupakan itu sebagai bentuk cara kita mencintai diri kita sendiri. Kemudian untuk nomor 9, menjalin pertemanan dan orang yang positif. Jadi dengan menjalin pertemanan yang mungkin itu sebagai acuan untuk kita melakukan hal yang positif atau negatif, itu tergantung pada bagaimana pergaulan kita. Kemudian ini teman-teman sepertinya pada ngantuk, mau ice breaking lagi enggak? Jadi ice breakingnya perhatikan yang dilihat, bukan yang diucapkan. Jadi contohnya saya mengucapkan
kepala tapi saya megang hidung, berarti teman-teman megangnya hidung. Jadi ketika saya instruksinya kepala tapi saya megangnya telinga, berarti teman-teman memegang telinga gitu. Sudah paham? Teman-teman bisa pegang rambut, pegang hidung, pegang kepala, pegang pipi, pegang mata. Wah, sepertinya teman-teman pada fokus. Kemudian sedikit menambahkan dari self love itu sendiri, itu menyayangi diri sendiri. Berarti kita lebih kepada bagaimana berpikir, bagaimana cara kita memperlakukan dan memperhatikan diri kita sendiri. Selain itu tadi dalam slide pada nomor sebentar. Kenali. Untuk kemudian dari slide ke tadi ini gini saja, tentang self love ya, itu berarti tentang bagaimana kita menyayangi dan memberikan kita diri kita lebih baik lagi. Jadi self love ini terkait tadi bagaimana kita menerima diri kita sendiri. Itu memang apa yang ada dalam diri kita itu sudah pemberian Tuhan, dan apa saja yang kita miliki merupakan anugerah dari Tuhan, dan potensi yang ada dalam diri kita itu juga pemberian dari Tuhan. Jadi bahwa kita itu tidak perlu apa itu namanya minder lah, kurang percaya diri, karena lakot kana lakum lakot laknal insana fi ahsani taqwim, karena sesungguhnya manusia itu diciptakan dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Jadi apapun yang ada dalam diri kita itu merupakan suatu hal kebaikan dalam diri kita. Jadi patut untuk disyukuri, dan untuk mensyukurinya kita harus merawat dan mengelolanya. Kemudian sampai sini ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Kalau enggak, saya lanjut ke sesi berikutnya. Enggak ada.
Mungkin untuk sesi selanjutnya teman-teman bisa tangan kanannya bisa memegang dada dan ucapkan, saya adalah saya. Di seluruh dunia tidak ada orang lain seperti saya adalah saya baik-baik saja. Bisa diulangi sekali lagi bersama-sama nggih. Saya adalah saya. Saya adalah saya. Di seluruh dunia tidak ada orang lain seperti saya. Di seluruh dunia tidak ada orang lain seperti saya. Saya adalah saya. Saya adalah saya. Dan saya baik-baik saja. Dan saya baik-baik saja. Terima kasih. Pas untuk kita semua. Kemudian lanjut ke sesi tanya jawab. Mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Ada enggak? Kalau enggak ada ya ice breaking lah, masa ice breaking lagi? Ya, langsung saja. Perkenalkan, nama saya Dwi Ari Prasyo, NPM 22110083. Langsung saja. Oh iya, SMP ya. Kok absen nomor 7? Oh iya, langsung saja Mas. Pertanyaannya, apakah Bapak mencintai diri Bapak sendiri? Terima Terima kasih. Terima kasih sebelumnya atas pertanyaannya Mas Ari. Jawabannya simpel tapi membutuhkan pemikiran yang lebih dalam. Ya tentunya saya mencintai diri saya sendiri, tapi ya memang ya mencintai diri sendiri karena apapun yang saya miliki itu kan pemberian Tuhan Mas. Jadi apapun yang nasib saya di dunia ini, saya ingat kata-kata Cak Nun, inlam takon alaya godobun pala ubali, asal engkau wahai Tuhanku tidak marah kepadaku, mau nasibku dijunjung atau dibanting, ada atau tiada, asal engkau wahai Tuhanku tidak marah. Seperti itu Mas Ari. Ada yang ingin bertanyakan? Kalau enggak ada, mungkin teman-teman mengisi refleksi atau lebar kerja dari apa yang telah Bapak sampaikan ini. Saya kirimkan lewat Google Form. Kemudian kalau tidak ada yang tanya lagi, bisa saya tutup. Ada sedikit kata dari saya tadi mencari di artikel. Satu di antara penyesalan terbesar dalam hidup adalah menjadi apa yang diinginkan orang lain daripada menjadi diri sendiri. Jatuh cinta pada diri sendiri adalah rahasia pertama menuju kebahagiaan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa itu LKP lebar kerjanya diisi ya teman-teman.
Sama-sama.